Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Puji Lestari, NIM 2011 01010036. Sebelumnya, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran PAI. Apa itu strategi pembelajaran PAI? Strategi pembelajaran PAI yaitu suatu strategi yang menjelaskan tentang komponen umum dari suatu set bahan pembelajaran pendidikan, prosedur-prosedur yang akan digunakan bersama-sama dengan bahan-bahan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Nah, komponen-komponen umum dari suatu set bahan tersebut meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan penyajian atau inti, dan penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Musin Ali. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pertimbangan dalam memilih strategi. Nah, dasar memilih strategi pembelajaran ada beberapa prinsip yang mesti dilakukan oleh pengajar dalam memilih strategi pembelajaran secara tepat dan akurat. Pertimbangan tersebut mesti berdasarkan pada penetapan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Kemudian yang ketiga ada integritas bidang studi atau pokok bahasan. Kemudian integritas dalam bidang studi atau pokok pembahasan ini dalam pengelolaan pembelajaran terdapat beberapa prinsip yang harus diketahui, diantaranya yang pertama yaitu interaktif, yang kedua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, yang keempat menantang, yang kelima motivasi. Nah, itu. Kemudian ada juga yang keempat yaitu menentukan alokasi waktu dan sarana penunjang. Nah, itu. Kemudian yang kelima jumlah siswa. Nah, idealnya metode yang kita terapkan di dalam kelas perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa agar proses belajar mengajar efektif. Ukuran kelas menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Kemudian yang terakhir yaitu pengalaman dan kewibawaan pengajar. Nah, guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Peribahasa mengatakan pengalaman adalah guru yang baik. Hal ini diakui di lembaga pendidikan. Kriteria guru berpengalaman, dia telah mengajar selama lebih kurang 10 tahun. Maka sekarang bagi calon kepala sekolah boleh mengajukan permohonan menjadi kepala sekolah bila telah mengajar minimal 5 tahun. Dengan demikian guru harus memahami seluk-beluk persekolahan. Nah, itu diantaranya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Vivi Ulfia dengan nomor induk mahasiswa 2011 01010003. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis strategi pembelajaran PAI. Apa itu jenis-jenis strategi pembelajaran PAI? Yaitu adalah strategi pembelajaran di mana hal yang perlu diperhatikan oleh seorang guru dalam melakukan proses belajar mengajar. Nah, sebelum melakukan belajar mengajar ini, guru harus melakukan strategi ini terlebih dahulu agar tujuan pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Nah, oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis-jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama adalah strategi pembelajaran ekspositori. Yaitu adalah strategi pembelajaran ekspositori ini
strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang pendidik kepada sekelompok peserta didik dengan maksud agar peserta didik itu dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Lalu yang kedua adalah strategi pembelajaran inquiry, yaitu adalah pembelajaran inquiry ini adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analisis, dan untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Lalu yang ketiga itu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah, yaitu adalah strategi pembelajaran berbasis masalah ini dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas pembelajaran yang difokuskan kepada proses penyelesaian masalah atau problematika, yaitu seperti problematika secara ilmiah. Nah, lalu yang keempat itu adalah strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Bahwasanya strategi ini yaitu merupakan strategi pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan berpikir siswa. Dan dalam pembelajaran ini pelajaran itu tidak bisa disajikan begitu saja kepada siswa A, akan tetapi siswa itu perlu dibimbing untuk proses menemukan diri sendiri, konsep yang harus dikuasai melalui proses dialogis yang terus-menerus dengan memanfaatkan pengalaman siswa. Lalu yang kelima yaitu strategi pembelajaran kooperatif, yaitu adalah strategi pembelajaran. Model pembelajaran itu secara kelompok adalah rangkaian kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Lalu yang keenam, mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Ala Prasetya dengan NIM 20110101030. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai bagaimana menentukan strategi sesuai dengan tujuan pembelajaran PAI. Sebelum itu, apa tujuan pembelajaran PAI? Adapun tujuan pembelajaran PAI ialah untuk meningkatkan keimanan, pemahaman serta penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam itu sendiri, sehingga bisa menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam proses belajar mengajar, sudah menjadi tugas seorang guru akan dihadapkan bagaimana cara memilih metode yang tepat dan sesuai sehingga tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Adapun tercapainya suatu tujuan pembelajaran merupakan tugas seorang guru bagaimana menerapkan metode tersebut saat di dalam kelas, sehingga proses pembelajaran tersebut mampu meningkatkan keimanan, pemahaman, serta penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, serta mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun bermasyarakat. Kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.